Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to To Youth Immanuel. Emmanuel. Selawi. Selawi. Shalom teman-teman. Hari ini puji Tuhan kita dapat kembali bertemu di ibadah online satu ini. Saya mau ajak teman-teman semua, kita mau fokus. Kita mau siapin hati kita. Kita menaikkan sebuah pujian. Aku percaya janjimu. Setiamu
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh,
miliki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hello, welcome to Youth Immanuel Online Service. Tema bulan ini adalah harmoni, tetap ikutin setiap Sabtunya ya, untuk bisa mengerti bagaimana harmoni bersama Tuhan. Teman-teman, kita berada di fase adaptasi kebiasaan baru. Tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan tetap jaga kesehatan ya. Dan ingat ya teman-teman, kita tetap perhatikan kesehatan rohani kita, tetap baca Alkitab, dan terus berdoa ya teman-teman. That's all info kali ini. Doakan ya agar kita bisa secepatnya beribadah di gereja supaya bisa bertemu dan berkumpul kembali. Happy Saturday, see you next week. God bless. Shalom, sis and bro. Salam merdeka. Kita di bulan ini bersyukur sekali karena kita membahas tentang harmoni. Dan minggu-minggu kemarin sudah dibahas tentang arti kata harmoni, tentang ilustrasi harmoni, dan berkembangnya pun harmoni ada di dunia musik, bahwa ada keselarasan, ada kesamaan, ada suara yang terdengar indah, ada yang namanya harmoni. Nah, kalau bulan ini saat ditentuin tema ini, kita merenungkan bahwa apa sih yang bikin anak muda bisa melakukan kehendak Tuhan? Apa sih yang bikin anak muda bisa melakukan firman Tuhan? Dan salah satunya kita temuin sebuah kata yang disebut tentang harmoni. Jadi intinya saat kita bisa harmoni, kita bisa melakukan firman Tuhan. Atau sebaliknya, tanpa harmoni, tanpa ada pribadi yang dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Dan mungkin dalam hidup ini kita bukan hanya sekedar melakukan firman-Nya, tapi Tuhan akan bawa lebih lagi. Nah, kali ini diawali dengan dasar yang kita angkat di tema kita, yaitu harmoni. Dan satu kata yang bisa kita angkat untuk menjelaskan tentang kata harmoni, saat kita selaras, saat kita sepikiran, saat kita sehati sama Tuhan,
dan kita bisa melakukan firman-Nya. Nah, itu awal kita mengangkat tentang harmoni. Nah, jadi bagian dalam hidup kita Tuhan ciptain untuk kita bisa maksimal, untuk kita bisa melakukan firman-Nya, bahkan untuk kita dibawa seperti Dia, makin menyerupai Dia dan dibentuk untuk dapat terus melakukan firman-Nya. Bahkan orang-orang bicara tentang saat kita melakukan firman, saat kita mulai berbuah dalam hidup kita, saat kita dibawa terus untuk bertumbuh dan kita dapat melakukan firman-Nya, berarti kita mulai berbuah. Nah, tapi kita belum bisa melakukan firman tanpa adanya harmoni. Karena apa? Saat kita memiliki yang namanya harmoni dengan Tuhan, kita berarti punya pikiran yang seperti pikirannya Kristus, punya hati yang seperti hatinya Kristus. Jadi kita setuju sama pikirannya, kita setuju dengan hatinya. Jadi kita akan mudah melakukan firman-Nya. Jadi otomatis kita melakukan firman-Nya. Nah, itu sharing kita di bulan ini tentang harmoni. Nah, tema yang kita angkat di bulan ini kita terambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi untuk dapat harmoni, kita butuh yang namanya ada kesamaan antara pikiran dan perasaan kita atau hati kita dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa kita yang berpikir, ada orang kok yang sudah belajar firman, sudah ngerti firman, tapi belum bisa melakukannya. Karena apa? Ada dua sisi yang belum lengkap dalam hidup kita. Baru pakai pikiran. Nah, intinya kalau kita punya kekuatan kita di pikiran, ngerti firman, tahu firman, tapi kok kadang melenceng. Karena apa? Ada dua sisi dalam untuk kita bisa melakukan firman, ada dua sisi. Seperti juga kereta api nggak bisa ada di satu rel. Kalau satu rel aja, kereta itu bisa keluar entah kemana, atau nabrak, atau nyemplung sawah, atau dan lain sebagainya. Itu kalau satu rel. Ternyata untuk kita bisa melakukan firman, kita harus seperti kereta api. Kita ada di dua rel, yaitu pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus dan juga hati kita. Kuncinya saat kita mengerti firman, kita memang masuk ke pikiran kita, tapi saat kita bisa melakukan firman, firman itu masuk dalam hidup kita. Contohnya kalau di lampu merah itu peraturan. Nah, peraturannya lampu merah berhenti. Itu pikiran, oh iya bener, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning kan hati-hati. Nah, ngerti. Tapi kok lampu merah tetap diterjang? Karena apa? Hukumnya belum masuk sini, baru masuk ke pikiran. Jadi ada dua rel dalam hidup kita. Untuk bisa melakukan firman, kita ada dua rel, yaitu kekuatan pikiran untuk mengerti firman, untuk masuk firman, dan juga firman itu masuk. Nah, dalam hidup Tuhan Yesus di bumi, Dia menggambarkan Dia banyak menggali firman, Dia baca firman, Dia ngerti firman. Bahkan di Efesus 5 ayat yang ke-17 Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita perlu diisi, anak-anak muda pikirannya banyak-banyakin baca firman Tuhan, banyak-banyakin dengar firman, banyak-banyak dengerin ibadah online kita di setiap hari Sabtu. Nah, untuk apa? Ini banyak diisi dengan firman-Nya, dengan kehendaknya. Nah, tapi kita nggak hanya dengan kekuatan pikiran, karena
kekuatan pikiran ini hanya sebatas ngerti. Tapi untuk bisa melakukan itu harus bisa masuk ke sini. Nah, jadi dengan pikiran dan perasaan kita. Nah, kuncinya saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ada saatnya dia belajar firman, ada saatnya dia intim sama Tuhan. Jadi intinya biar firman itu masuk dalam hatinya untuk dapat dilakukan dengan kekuatan yang dari atas. Jadi kalau dengan pikiran kita ini kekuatan kita sendiri, tapi saat kita menggunakan sesuatu yang ada di dalam hati kita, dalam perasaan kita, firman itu hidup dalam diri kita, itu kekuatan Roh Allah yang akan hidup, yang menguatkan. Nah, jadi kita harus ada di dua jalur. Pikiran kita ngerti firman, hati kita ada kekuatan yang dari atas untuk dapat melakukannya. Nah, itu kata baru ada kata harmoni, ada kata selaras, ada kata setuju sama Tuhan. Nah, jadi saat pikiran kita, saat hati kita persis sama dengan yang Tuhan mau, otomatis kita dapat melakukan firman. Nah, jadi saat kita bisa melakukan firman, kita bisa dibawa lebih lagi. Karena saya percaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita nggak akan cukup sampai di sini. Tuhan akan bawa lebih lagi. Kita makin serupa dengan Dia, kita makin dipenuhi dengan Dia, bahkan kita dibawa ke dalam kehendaknya. Nah, kita bedain antara melakukan firman dan melakukan kehendaknya. Nah, contohnya saat kita melakukan firman, firman ini sifatnya universal untuk semua orang, untuk saya, untuk Anda, untuk semuanya sama yang ada tertulis di sini. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan itu beda-beda setiap pribadi. Karena apa? Kehendak Tuhan, nah contohnya kehendak Tuhan atas Elia beda, atas Elisa beda, atas Daud beda, kehendak Tuhan atas Yusuf beda, kehendak Tuhan atas Petrus beda, kehendak Tuhan atas Yohanes pun beda-beda. Jadi kita kedepannya saat kita punya harmoni, kita bukan hanya melakukan firman perintah Tuhan aja, tapi kita bisa melakukan kehendaknya. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapin untuk pribadi demi pribadi yang berbeda-beda. Jadi ada sesuatu yang luar biasa saat kita bisa harmoni, kita bisa selaras, kita bisa sepikiran, kita bisa sehati dengan Tuhan. Tuhan akan bawa lebih lagi. Tuhan akan bawa secara otomatis kita melakukan firman, bahkan kita dibawa lebih lagi untuk masuk ke dalam kehendaknya atas hidup kita. Sesuatu yang luar biasa saat kita angkat tentang tema ini, tentang harmoni. Jadi saat kita bisa selaras, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, Tuhan akan bawa lebih lagi. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan seperti HP pun kita bisa dipakai dengan maksimal. Segala tombol sudah dioperasikan, segala aplikasinya bisa digunakan lebih lagi maksimal. Nah, jadi dalam hidup kita saat kita memiliki harmoni dengan Tuhan, kita akan dibawa lebih maksimal lagi. Bahkan kita dibawa bukan hanya melakukan firman, tapi kita dibawa untuk lebih lagi masuk ke dalam kehendaknya. Jadi janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada bagian beberapa orang bodoh, ada dua. Bodoh yang dikasih tahu diulang-ulang tetap nggak ngerti. Tapi ada bodoh yang belum tahu. Nah, jadi hari ini biar kita lebih lagi untuk kita bukan bodoh yang pertama dikasih tahu terus tetap nggak ngerti, tapi kita jadi orang bodoh yang ternyata selama ini nggak tahu. Karena apa? Saat kita pun nggak tahu, Tuhan sebetulnya siapin untuk kita dapat melakukan sesuatu itu yang kita nggak tahu. Jadi saat kita dapat melakukan firman, sebetulnya Tuhan rancangin kita
untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Oh, selama ini saya nggak tahu. Padahal Tuhan berencana nyiptain kita untuk melakukan yang lebih lagi. Saya percaya saat kita harmoni, saat kita sepikiran dengan Tuhan, saat kita sehati dengan Tuhan, yang menggunakan kekuatan yang dari Roh Kudus, yang dari Tuhan, saya percaya kita bisa melakukan segala firman-Nya secara otomatis. Kita bisa kuat, kita bisa disiapin untuk melakukan kehendak-Nya. Karena setiap kehendak Tuhan atas pribadi demi pribadi itu berbeda-beda. Seperti dengan Elisa, dengan Yusuf, dengan Daud, dengan Petrus, dengan Yohanes, dan tokoh-tokoh yang lain di firman Tuhan. Dia memiliki kehendak yang berbeda masing-masing. Jadi biarlah kita kaum muda remaja di GPPS Immanuel Selawi, saya percaya Tuhan akan bawa lagi untuk kita bisa harmoni dengan Tuhan, baik pikiran kita, baik hati kita, perasaan kita, seluruh keberadaan hidup kita, untuk secara otomatis kita dapat melakukan firman-Nya. Bahkan Tuhan bawa lebih lagi, kita makin maksimal saat kita mengerti kehendak-Nya, saat kita dibawa dalam kehendak-Nya yang pribadi demi pribadi kita berbeda-beda. Saya percaya Tuhan bawa makin lebih dahsyat, makin luar biasa lagi ke depannya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, teman-teman diberkati ibadah kita pada Sabtu ini. Nah, terima kasih banget yang sudah melayani pada ibadah online kali ini, dari pemimpin pujian, worship leader, pemain musik yang membawakan youth news, dan juga tidak lupa hambanya yang sudah memberitakan firman. Kiranya Tuhan yang membalas setiap apa yang teman-teman saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dalam segala apa yang teman-teman kerjakan. Nah, tetap jaga kesehatan rohani kita, dikarenakan ibadah offline kita belum berjalan, tetapi teman-teman harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan kita, dan mohon kesabarannya karena ibadah offline kita belum ada. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, dan ibadah offline kita akan segera dilaksanakan. Nah, juga bagi setiap daripada kita, ingat untuk tetap menjaga jarak, tetap berdoa, tetap memakai masker kemana saja, karena pandemi ini belumlah berlalu. Nah, kita akan tutup ibadah kita, sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada Sabtu ini kami kembali ditemukan dalam ibadah online. Kamu memberkati setiap daripada kami, apa yang kami lakukan dalam Tuhan setiap harinya, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk tetap Tuhan kuat di dalam Engkau, sehingga kami Tuhan dapat menjalani setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Jikalau Engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman daripada Tuhan, dan bertindak dengan hati-hati dalam segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka diberkatilah Engkau dalam segala hal. Apa yang Engkau perbuat, Tuhan akan perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor, dan Tuhan akan menjadikan Engkau naik, tidak akan turun. Tuhan akan memberkati dalam segala apapun yang Engkau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.